Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenas Galino Putra, NRP 50270231069. Di sini saya akan mengerjakan modul 1 TKA untuk nomor 1. Soal nomor 1 yaitu seekor robot kucing datang dari masa depan. Robot ini mendapatkan misi untuk mengembangkan suatu aplikasi web di sebuah mesin virtual menggunakan teknologi bernama Vagrant. Dalam menguji aplikasinya, namun robot ini membutuhkan bantuan kalian untuk mengatur konfigurasi mesin virtual tersebut menggunakan Vagrant. Berikut misi yang harus diselesaikan. Jadi di sini saya sudah mengerjakan. Untuk yang pertama-tama itu saya membuat direktori dan masuk ke direktori. Di sini itu saya gunakan buat memodifikasi Vagrant, terus nano Vagrant itu buat ya saya tampilin buat mengedit Vagrant. Nah, ini untuk sesuai soal, yaitu yang robot tersebut perlu menggunakan sistem operasi Ubuntu untuk mesin virtualnya dengan spesifikasi 2 CPU dan 1024 RAM. Misi lain yaitu menggunakan di komputer host dengan folder var www.html, memperbarui paket Apache dan mengganti ini dan mengakses di localhost. Jadi di sini saya itu ini config ini saya jadi itu untuk setiap perintah di Vagrant file ini saya awali dengan not. Terus ini tuh vokal Ubuntu vokal 44 itu untuk mengubah ke box Ubuntu yang akan dijalankan. Terus hostname itu untuk menetapkan ya nama host. Di sini diganti di 2024. Terus memori dan CPU sesuai dengan soal. Dan terakhir sudah. Terus dilanjut saya ini untuk menjalankan perintah, dan di sini tuh untuk memodifikasi dan saya upload nama kelompok dan anggota kelompok saya, dan saya tampilkan sudah terlihat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Fidelkansa dari kelompok C05. Di sini saya akan mendemokan soal TKA modul 1 nomor 2. Oke, kita akan langsung menuju ke soalnya di sini. Nah, di sini ada sebuah soal, saya akan bacakan. Robot kucing memiliki teman sehidup semati bernama Nobita. Sayangnya karena dia bodoh dalam pelajaran, bantu dia untuk mengerjakan sebuah proyek pengembangan aplikasi web dengan menggunakan database MariaDB. Berikut ketentuan proyek yang harus dia kerjakan. Yang pertama, dia harus menggunakan sistem operasi Debian 10 sebagai mesin virtual yang ingin Nobita buat. Atur nama mesin virtualnya menjadi database.strip_nobita. Kemudian bantu Nobita dalam menyinkronkan folder proyek di komputer host dengan folder var data.db di mesin virtual. Lakukan konfigurasi Vagrant file agar folder dapat disinkronkan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat mesin virtual. Baik, saya akan menuju ke penggunaannya. Pertama, kita buat nama foldernya ya. Kita menggunakan macdir database strip Nobita. Nah, setelah filenya ini sudah dibuat dengan command macdir, kita masuk ke dalam foldernya. cd database strip Nobita. Oke. Nah, karena tadi diminta untuk membuat sebuah mesin virtual, nah kita bisa menggunakan Vagrant untuk membuat mesin itu. Nah, untuk melakukan inisiasi kepada Vagrant file, kita dapat menggunakan command Vagrant init. Nah, Vagrant file telah ditambahkan ke directory atau folder kita yang terbaru. Oke. Kemudian
Saya akan membuka folder Vagrant-nya ya dari sini. Nah, pertama saya akan mengkomen semuanya karena saya akan membuat konfigurasi baru sesuai dengan soal. Oke, setelah folder dan itunya dibuat, yang diminta soal adalah karena Nobita ingin memiliki kalian yang membantunya, ia ingin agar mesin virtualnya memiliki spesifikasi yang cukup menjalankan sistem basis data dengan menggunakan 2 CPU dan 2048 MB RAM. Oke, yang diminta oleh Nobita itu. Terus ada lagi Nobita ingin menambahkan provisioning script pada Vagrant File dalam melakukan pembaruan paket dan melakukan inisiasi instalasi server basis data MariaDB saat mesin virtual dibuat. Nah, fungsi dari provisioning ini adalah untuk menampilkan data yang kita buat di dalam nanti ada yang namanya database agar bisa kita tampilkan tabelnya. Oke, yang pertama kita akan membuat spesifikasi yang ini dulu ya. Kita kembali ke Vagrant filenya. Yang pertama kita buat Vagra. Oh, saya lupa. Agar lebih cepatnya, bagaimana kalau saya langsung mengcopy di sini yang file sudah saya buat agar lebih cepat selesai. Lama-lama kita akan langsung paste. Nah, untuk sesuai spesifikasi yang diminta kan tadi saya akan jelaskan Vagrant filenya ini ya. Jadi config.vm.box debian /buster 64 ini artinya adalah Debian ke 10 buster 64 itu artinya 10 atau nama lainnya Debian 10 lah. Kemudian untuk config VM provider VirtualBox do VB. Nah, tadi yang sesuai diminta di soal kan ada kita digunakan disuruh untuk menggunakan 2 CPU dan 2048 MB RAM. Nah, di sini memori yang kita pakai 2048 sesuai dengan soal dan CPU-nya juga 2. Kemudian config VM provision shell inline shell, sudo app get update sama sudo app get install di MariaDB server. Nah, ini sesuai yang diminta di soal ini yang kita diminta untuk menambahkan provisioning script pada Vagrant file dalam melakukan pembelajaran paket itu yang bernama MariaDB. Oke, karena Vagrant file-nya sudah dibuat, maka saya akan lakukan save terhadap Vagrant file-nya. Oke, kita close dulu. Setelah Vagrant file-nya dibuat, kita melakukan Vagrant up untuk menjalankan mesin virtualnya. Nah, karena tadi untuk melakukan Vagrant up dari sebuah virtual machine itu cukup lama, jadi maka akan kami cut tadi dan ini Vagrant up-nya telah berhasil di file database .nobita. Oke, setelah Vagrant up-nya berhasil, kita melakukan Vagrant SSH. Fungsinya apa? Vagrant SSH itu fungsinya untuk masuk ke dalam virtual machine itu. Kalau Vagrant tadi untuk melakukan uh, Vagrant apa ya? Untuk melakukan start menyalakan, sedangkan Vagrant SSH untuk masuk ke dalam virtual machine itu sendiri. Kemudian karena kita diminta untuk membuat database, kita memerlukan MySQL. Pertama kita akan melakukan menggunakan komen sudo MySQL. Nah, kita telah masuk ke dalam MariaDB. Nah, kemudian kita kembali ke soal ya. Nah, pas yang ini
pastikan bahwa mesin virtual yang telah ia buat berhasil diakses dari server basis data MariaDB adalah terinstall dengan sempurna. Buatkanlah Nobita sebuah database baru dengan nama modul 1 nomor kelompok database di dalam MariaDB. Nah, terus keinginan terakhir Nobita adalah proyeknya ia ingin di dalam database tersebut terdapat tabel yang mempunyai 3 kolom yaitu NRP, nama, departemen, dan dalam kolom nama tersebut masukkan nama-nama praktika sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan ini contoh ya penerapannya ya. Oke. Yang pertama kita di sini diminta untuk membuat database kan. Kita memerlukan create database dari sesuai dengan formatnya modul 1 underscore C05 kelompok saya terus database dan jangan lupa kolomnya. Nah, telah berhasil ya kita buat create database-nya. Terus kita masuk ke dalam database-nya menggunakan fungsi use. Terus nama database yang tadi kita buat modul 1 underscore C05 underscore database. Dan lupa semikolonnya. Oke, kita udah masuk ke dalam database yang kita buat ya. Terus kita buat tabelnya. Jadi cara membuat tabel kita menggunakan fungsi create table praktikan lalu gini NRP sepertinya ada kesalahan penulisan. Jadi kita akan menggunakan ini yang create table yang sudah pernah saya buat ya sebelumnya saat saya mulai latihan. Oke, kita copy saja. Kemudian kita paste. Oh, ternyata tabelnya sudah eksis. Baik, setelah itu kita masukkan info untuk ini tanpa biar lama-lama, tidak terlalu lama, kita akan copy saja. Dan kita coba untuk menampilkannya menggunakan select bintang from praktikan. Oke, ternyata sudah berhasil ya untuk tabelnya berisi NRP, nama, dan departemen. Nah, ini NRP saya 50272311063. Terus ini teman saya Muhammad Kanas Galeno Putra NRP 50272311069 dan yang terakhir ada 50272311071 Asafari Cicahyono. Nah, sesuai dengan yang diminta pada soal ini. Oke, baik.
Oke, kali ini saya akan mendemokan hasil kerja saya untuk nomor 3. Jadi di sini untuk yang pertama kita disuruh untuk membuat Vagrant file dengan spesifikasi Debian 10 dengan jumlah CPU-nya 2 dan jumlah memorinya 4 GB. Dan untuk IP address-nya itu 192.168.33.20. Oke, kita mulai. Jadi anjing. Ayo, bener. Takap, let's go. Jadi kita mulai. Awalnya sebelum itu kita harus Vagrant ini dulu. Vagrant ini. Nah, setelah Vagrant ini kita bisa lihat di sini ada file Vagrant filenya. Kita buka. Kita menggunakan VS Code aja. Ini kita hapus semua dulu. Oke. Tadi untuk awalnya spesifikasinya adalah Debian 10, jumlah CPU-nya 2, jumlah memorinya 4 GB dan IP-nya 192.168.33.20. Kita masukkan konfigurasinya. Nah, jadi di sini saya menggunakan di config VMbox-nya menggunakan generic Debian 10 dan untuk config VM network-nya private network dengan IP 192.168.33.20. Dan untuk providernya saya menggunakan VirtualBox dengan memori 4 GB atau 4096 MB dan CPU-nya 2. Oke. Dan di sini saya menambahkan sync folder untuk server backend. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya setting untuk provisionnya. Nah, jadi sini VM provisionnya bentuknya shell dengan metode inline. Nah, jadi awalnya saya akan mengupdate dulu Debian 10 yang ada di VM saya. Jadi sudo apt update. Habis itu kita menginstal sesuai yang diminta oleh soal di sini. Di soalnya diminta untuk menginstal Unbound dan Nginx. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini sudo apt install minj untuk supaya nge-skip apanya itu ya kayak yang disuruh bilang yes-nya lah. Nge-skip itu Nginx DNS utils untuk nanti kita ngecek unbound-nya dan unbound. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi terhadap unbound dan Nginx. Untuk unbound-nya dengan domain kelompok lalu nomor kelompok kita, nomor kelompok saya, nomor kelompoknya C05. Dan juga untuk Nginx-nya sebagai proxy server dengan syaratnya itu bisa mengakses HTTP dan HTTPS. Jadi nanti kita settingnya untuk HTTP dan HTTPS. Oke, sekarang kita coba setting. Nah, sebelum setting Nginx-nya karena HTTPS itu membutuhkan sertifikat SSL, jadi kita mengenerate dulu sertifikat SSL-nya dengan OpenSSL. Tapi sebelum itu kita juga harus ngecek dulu apakah di dalam VM-nya itu udah ada direktori etc nginx SSL atau belum. Jika belum, maka bikin dulu direktorinya. Nah, di sini di OpenSSL-nya kita men-settingnya itu nama sertifikatnya itu kelompok C05.local. Oke, kita lanjut konfigurasi dalam file default Nginx-nya.
Nah, di sini saya menggunakan echo untuk menulis merewrite konfigurasi default pada nginx-nya. Jadi yang pertama ini ada map untuk menentukan waktu bisa diaksesnya proxy server tersebut. Nah, di sini saya mengkonfigurasi sesuai dengan soalnya, yaitu hanya pada malam hari jam 6 sore hingga 11 malam dan pada hari Sabtu Minggu saja. Nah, di sini ada T-nya dari jam 18 hingga jam 23.00. Ini value-nya 1, berarti true. Sedangkan lainnya false. Nah, untuk harinya di sini Saturday dan Sunday saya set 1, dan yang lainnya saya set 0. Nah, setelah itu kita setting untuk server HTTP-nya. Karena HTTP itu bekerja pada port 80, jadi saya tulis listen 80. Listen pada port 80 dengan location. Di sini saya menggunakan if untuk mengecek apakah sekarang jamnya itu true atau tidak. Jika tidak, maka mereturn 403. Sama dengan di bawahnya juga ada cek apakah hari ini weekend atau tidak. Jika tidak, return 403. Nah, di bawahnya ini ada path ke file index HTML jika kondisinya itu boleh diakses. Jadi nanti bakal menampilkan indeks HTML yang saya bikin. Nah, untuk yang berikutnya ini ada server versi HTTPS-nya. Jadi HTTPS itu bekerja pada port 443, jadi saya listen 443. Nah, di sini saya konfigurasi juga sertifikatnya sesuai dengan path yang ada. Nah, kemudian untuk location-nya kurang lebih sama dengan yang HTTP. Oke, kita lanjut untuk setting unbound DNS lokalnya. Oh ya, sebelum setting DNS lokalnya, tentu kita harus restart dulu nginx-nya agar bisa bekerja. Jadi sudo system ctl restart nginx. Oke, di bawahnya kita bakal masukin konfigurasi unbound-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi unbound-nya saya menggunakan server interface 0.0.0.0 dengan akses kontrol IP yang diberikan hingga 24 itu allow. Lalu akses kontrol 127.0.0.0 hingga 8 itu allow. Untuk local zone-nya kita beri nama sesuai dengan yang disuruh di soal, yaitu kelompok underscore nomor kelompok dot lokal. Jadi di sini kelompok saya adalah C05, jadi kelompok underscore C05 dot lokal. Static dan lokal datanya kelompok underscore C05 dot lokal in a IP saya. Dan ini nanti konfigurasinya dimasukkan pada file unbound.conf di dalam direktori etc unbound. Kemudian merestart unbound dengan sudo system ctl restart unbound. Oke, harusnya sudah selesai. Coba kita jalankan dengan vagrant up. Oke, di sini proses bootingnya sudah selesai dan sekarang di soal diminta untuk melihat apakah proxy servernya kita bekerja atau tidak. Nah, dan juga kita bakal ngecek unbound-nya. Sebelum itu kita bakal vagrant ssh. Nah, ini udah masuk di dalam mesinnya. Kita coba cek apakah unbound-nya bekerja atau tidak dengan sudo system ctl status unbound.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini DNS servernya sedang aktif. Di sini ada tulisannya active running warna hijau. Udah. Lalu kita bakal cek untuk nginx-nya dengan sudo systemctl status nginx. Nah, di sini juga udah aktif ya warna hijau. Lalu kita coba buka di web dengan IP yang sama seperti tadi, jadi 192.168.33.20. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya. Oke, demikian demo dari saya. Terima kasih.